Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan materi pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1 di bab pertama. Nah, di bab pertama ini kita akan mempelajari tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Berbagai pergolakan dalam negeri pada tahun 1945 sampai 1965. Yang pertama, pergolakan berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, pergolakan berkaitan kepentingan. Yang ketiga, pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Dari konflik menuju integrasi. Yang pertama, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Yang kedua, teladan tokoh persatuan. Jenis pemberontakan. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, pergolakan akibat kepentingan. Yang ketiga, pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pergolakan akibat perbedaan ideologi. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Yang kedua, pemberontakan DITII. Yang ketiga, pemberontakan G30S PKI. Aktivitas PKI kembali muncul ke permukaan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Berdasarkan maklumat tersebut, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Kembalinya PKI ke ranah politik mengantarkannya menjadi salah satu partai pendukung pemerintah. Akan tetapi, pada awal 1948, PKI terlempar dari pemerintahan dan menjadi partai oposisi. PKI memutuskan bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada Februari 1948. FDR terdiri atas partai politik berhaluan kiri dan partai-partai lain yang menjadi oposisi pemerintah. Pertempuran antara kekuatan bersenjata yang pro-PKI dan pro-pemerintah Republik Indonesia pecah di Surakarta pada awal September 1948. Dalam pertempuran tersebut, pasukan pemerintah berhasil mendesak para pendukung PKI untuk keluar dari Surakarta. Para pendukung PKI kemudian berpindah ke Madiun. Mereka bergabung dengan kesatuan pro-PKI lainnya yang menggagas rencana menghadapi serangan pasukan pemerintah. Gerakan PKI di Madiun mencapai puncaknya pada tanggal 18 September 1948. Puncak gerakan tersebut ditandai dengan pembentukan Front Nasional. Pembentukan Front Nasional ini bertujuan mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunis. Presiden Soekarno meminta rakyat untuk memilih, apakah memilih Soekarno dengan Republik Indonesia atau Musso dengan PKI-nya. Kemudian, pada tanggal 19 September 1948, PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. PKI berhasil menguasai Madiun dan memukul mundur pasukan pendukung pemerintahan. PKI juga mengganti aparatur pemerintah di Madiun dengan tokoh-tokoh pendukung PKI. Pemberontakan ini kemudian dikenal dengan Madiun Affairs. Kemudian pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Pemerintah menerjunkan Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II untuk menyerang kekuatan PKI. Pasukan Divisi Siliwangi I di bawah pimpinan Kolonel Sungkono menyerang Madiun dari arah timur, sedangkan pasukan Divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto menyerang dari arah barat. Akhirnya, kedua pasukan Divisi Siliwangi I dan pasukan Divisi Siliwangi II berhasil memberantas pemberontakan PKI di Madiun. Dan pada November 1948, operasi militer dinyatakan selesai. Tokoh utama PKI Madiun yaitu Musso dan Amir Syarifuddin.
Selanjutnya adalah pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII dilatar belakangi oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang sangat kecewa terhadap perjanjian Renville. Salah satu keputusan penting dalam perjanjian Renville yaitu disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Garis demarkasi tersebut dikenal dengan garis demarkasi Van Mook. Berdasarkan isi perjanjian Renville, pemerintah Republik Indonesia harus mengosongkan kantong gerilya yang berada dalam jangkauan garis demarkasi Van Mook. Pemerintah Republik Indonesia menarik 20.000 pasukan divisi Siliwangi yang berada di Jawa Barat. Selanjutnya, pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A. Nasution tersebut melakukan perjalanan ke Jawa Tengah. Kemudian, pada 7 Agustus 1949, membentuk Gerakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia atau TII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam gerakan tersebut, Kartosuwiryo berupaya mewujudkan cita-cita pendirian negara Islam. Cita-citanya berhasil terwujud setelah memproklamasikan Negara Islam Indonesia atau NII di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam perkembangannya, DITII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DITII yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Kemudian penumpasan DITII. Untuk menumpas pemberontakan DITII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Penumpasan gerakan DITII ditandai dengan pelaksanaan operasi Baratayuda pada 1 April 1962. Pelaksanaan operasi militer tersebut menyebabkan satu persatu pemimpin DITII menyerahkan diri. Penyerahan diri sejumlah tokoh sentral DITII dimanfaatkan oleh Kolonel A. Nasution untuk menerapkan strategi pasukan gabungan rakyat berantas tentara Islam atau disebut juga dengan pagar betis. Dalam strategi tersebut, pasukan pemerintah Indonesia menghimpun keterangan dari para pemimpin DITII yang telah tertangkap. Kemudian pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber dan dieksekusi mati pada 5 September 1962 di Kepulauan Seribu. Nah, dengan tertangkapnya Kartosuwiryo tidak mengakhiri upaya pemerintah Indonesia untuk menumpas gerakan DITII. Pemerintah tetap berupaya melenyapkan pengaruh DITII di berbagai daerah. Penumpasan gerakan DITII di Jawa Tengah dilancarkan melalui Operasi Merdeka Timur dan Gerakan Banteng Nasional. Kemudian Operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sementara itu, GBN atau Gerakan Banteng Nasional dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bahrudin, dan Letkol Ahmad Yani. Kemudian selanjutnya adalah pemberontakan G30S PKI. Pemberontakan G30S PKI dilatari oleh yang pertama, persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Aktivitas PKI semakin meningkat pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi tersebut tidak lepas dari keberadaan ajaran nasionalis, agama, dan komunis atau disingkat dengan Nasakom yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Nah, ajaran ini dimanfaatkan PKI untuk memperkuat kedudukannya dalam percaturan politik Indonesia. Bahkan PKI menjadi kompetitor utama Angkatan Darat untuk persaingan. Persaingan antara PKI dan Angkatan Darat menyebabkan kondisi politik Indonesia semakin rumit. Kondisi ini semakin memburuk setelah PKI mencetuskan gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Kemudian, jalannya pemberontakan.
pada 30 September 1965 pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi angkatan darat anti komunis. Nah, ketika persaingan antara PKI dan angkatan darat memanas, kesehatan Presiden Soekarno tiba-tiba menurun. PKI khawatir angkatan darat akan mengambil alih kekuasaan secara sepihak jika presiden wafat atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Menyikapi keresahan tersebut, PKI mengambil langkah untuk menyingkirkan pimpinan angkatan darat. Kemudian, upaya penumpasan pemberontakan G30 SPKI yaitu menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, kemudian membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma.